Saya rasa untuk melawan KKB bukan cuma sekedar berperang gerilya saja, masih kurang efektif. Maka dari situ, saya mengusulkan untuk menerjunkan intelijen yang akan menyusup menjadi anggota KKB. Berselang 1 bulan, intelijen kami yang berhasil menyusup sebagai anggota KKB melaporkan akan ada pergeseran sejumlah pasukan KKB melalui jurang, di mana beberapa hari yang lalu satu markas KKB kami sergap. Setelah hari dan jam sudah kami ketahui dari intelijen, kami menyusun strategi penghadangan untuk keselamatan intelijen dan memudahkan tindakan sang intelijen. Saya minta untuk tidak memakai penutup kepala dia, memang berkepala pelontos atau botak, mode kepala yang sangat langka ditemukan di Papua. Mengingat jalan yang kami tempuh beberapa hari yang lalu sangat krusial dan sulit, kami memilih jalan lain, walau tetap harus turun menggunakan tali. Jalan ini sedikit kering dan ditumbuhi semak-semak. Pada pukul 07.40 WIT, kami sudah berada di pinggir jurang. Di sini satu personel tetap berada di atas jurang untuk memantau situasi, khawatir ada pergerakan KKB. Setelah kami tiba di bawah jurang, 2 personel saya perintahkan bergerak ke arah selatan untuk memantau datangnya KKB. Sementara saya dan 1 rekan lain akan melakukan penyergapan dari arah depan. Pukul 10.20 WIT, sesuai waktu yang diinformasikan intelijen, kami sudah standby di posisi masing-masing. Pukul 10.40 WIT, tamu yang kami tunggu pun datang. Gerombolan orang diantaranya menenteng senjata laras panjang, kira-kira 30 meter. Sebelum tiba di celah-celah sempit jurang, sang intelijen memberi kode isyarat kepada 2 rekan yang bersembunyi di sebelah kiri agar segera melakukan penyergapan. Penyergapan berjalan dengan cepat dan lancar, tanpa ada perlawanan. 3 anggota KKB yang tidak bersenjata, termasuk sang intelijen, melarikan diri ke dalam hutan. 2 anggota KKB yang tidak bersenjata sengaja kami biarkan melarikan diri bersama sang intelijen untuk kelanjutan tugas berikutnya. Pukul 16.20 WIT, kami tiba di pos penjagaan. Saya terkejut, sang intelijen sudah terlebih dahulu tiba di pos penjagaan. Ternyata penyamarannya terendus KKB. Dia minta untuk segera dievakuasi ke daerah lain. 4 hari kemudian, sang intelijen kami evakuasi ke daerah lain dengan pesawat helikopter yang datang untuk dropping logistik. Kegiatan patroli ke patok tapal batas negara merupakan salah satu tugas pokok prajurit TNI Satgas Pamtas. Selain itu, dengan kegiatan patroli menuju patok perbatasan negara ini diharapkan dan dapat meminimalisir atau mencegah dan mengatasi apabila terdapat ancaman dari pihak asing maupun kegiatan kriminalitas lintas batas di wilayah perbatasan antara kedua negara. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa patok batas negara kesatuan Republik Indonesia selalu dalam keadaan aman dan terjaga. Pagi ini tim kami bersiap-siap melaksanakan patroli patok perbatasan RI Papua Nugini. Patroli patok perbatasan negara ini dilaksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab pos kami. Patroli ditempuh dengan pasukan berjalan kaki selama kurang lebih 1 hari 1 malam dari pos menuju ke patok perbatasan. Dalam patroli ini, kami juga membawa tim kesehatan pos Satgas. Oleh karenanya, di sepanjang perjalanan nanti, saat melintasi kampung-kampung masyarakat, kami juga memberikan pelayanan kesehatan serta memberikan vitamin berikut makanan bergizi kepada masyarakat setempat, sehingga kehadiran kami dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di sepanjang perjalanan. Setelah berjalan kaki menyusuri lebatnya hutan, naik turun perbukitan selama sekitar 4 jam, kami singgah sebentar di kampung yang kami lewati. Berbagi makanan serta vitamin kepada warga. Usai berbagi, kami melanjutkan perjalanan 1 jam berikutnya. Kami beristirahat sejenak, seraya menyantap bekal yang kami bawa, tetap masih dalam kondisi waspada. Belum selesai kami makan, tiba-tiba satu anak panah melesat ke arah kami. Beruntung menancap di pohon yang saya sadari 1 meter di atas kepala. Spontan kami tiarap raih senjata yang kami sandang berlindung di balik pohon besar. Sambil saya amati anak panah yang menancap di pohon tersebut, saya masih mereka-reka siapa yang melesatkan anak panah tersebut. Hanya ada 2 kemungkinan, pemburu atau anggota gerombolan KKB, masih dalam tanda tanya. Tiba-tiba kembali melesat anak panah ke arah kami.
bukan satuan anak panah, tapi ada beberapa anak panah yang memang sengaja diarahkan pada kami. Saya sempat perhatikan beberapa anak panah yang menancap terlihat tak beraturan. Dengan teropong saya, perhatikan sekitar tak nampak seorang pun pemanah yang terlihat. Hanya di kejauhan sana, terlihat puluhan pria bersenpi laras panjang, terlihat tengah asik dengan lahatnya tengah menyantap makanan. Tak jauh dari gerombolan pria bersenpi, juga tampak barisan pria bersenjata panah. Tapi tidak mungkin pasukan panah ini melesatkan anak panahnya pada kami, karena jaraknya terlalu jauh. Belum sempat teropong, saya arahkan ke tempat lain. Tiba-tiba senjata rekan saya menyala. Hampir bersamaan, suara benda berat jatuh dari atas pohon. Saya amati pakai teropong, ternyata seorang pria pemanah sudah tumbang. Saya amati pakai teropong kali ini, saya arahkan ke atas pepohonan. Benar saja, ada banyak pria sangar tengah nangkring di atas beberapa pohon. Terlihat beberapa di antaranya berusaha turun dengan cepat, tapi sayang, belum sempat menapakkan kaki di tanah. Pria KKB tersebut ambruk terjungkal ke bawah. Di atas pohon masih terlihat beberapa pria tak berani turun, seperti memeluk pohon untuk melindungi tubuhnya dari tembakan kami. Saya amati dengan seksama, terlihat masih ada 3 orang di atas pohon. Mereka terlihat seperti pasrah. Beberapa rekan kami merengsek mendekat dengan senjata mengarah pada mereka. Sebagian rekan tetap di posisi semula. Dengan bahasa Indonesia yang tidak fasih, pria di atas pohon memohon untuk tidak ditembak. Saya hampiri dan saya perintahkan untuk turun. Setelah turun terlihat wajah sangar mereka memelas. Bahkan pria yang paling muda malah menangis minta ampun. Dan hari ini, kami urungkan dulu ke patok perbatasan. Kami giring mereka untuk kembali ke pos kami. Dari video yang viral di media sosial, tak disebutkan terjadi di wilayah mana. Tak disebutkan pula kelompok siapakah yang ditindak oleh prajurit kebanggaan NKRI. Video tersebut melansir dari channel YouTube. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.